Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan sesi kita tentang Injil-Injil dalam Alkitab, kitab-kitab dalam Injil, dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Kali ini kita sudah sampai di kitab Kut. Kitab Kut ini satu zaman dengan kisah hakim-hakim ya. Apa sih isinya kitab Kut ini? Kut adalah kisah tentang seorang janda muda Moab yang mengetahui kasih perjanjian dari Allah yang sejati dan sukacita yang menjadi bagian dari umatnya melalui ibu mertuanya yang Yahudi, yaitu Naomi. Saat kedua wanita ini melewati keadaan sulit dan biasa, terdapat suatu bukti yang jelas tentang kedaulatan tangan Tuhan yang bekerja untuk menebus satu sama lain bagi dirinya. Seperti Rut, kita juga membutuhkan penebus yang akan melakukan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kita yang tidak berdaya. Dia adalah pahlawan dalam cerita ini sebagai Tuhan yang setia dengan penuh kasih sayang, atau dalam bahasa aslinya yaitu Hesed. Bukan Keset ya, Hesed. Hesed ya. Yang peduli terhadap miliknya dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dalam kisah Rut ini kita melihat cerminan diri kita sendiri juga. Karena kita juga terasing dari kewargaan Israel. Maksudnya ini Israel jasmani ya. Terasing maksudnya kita bukan warga negara Israel ya. Dan tidak mendapatkan bagian dari perjanjian yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Seperti yang katakan di Efesus 2 ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dan seperti Rut, kita juga membutuhkan penebus yang akan melakukan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kita yang tidak berdaya. Bahasa penebusan meresap dalam kitab Rut. Kata yang berasal dari kata tebus atau yang bahasa aslinya yaitu Gaal muncul selama 23 kali dalam kitab ini. Kunci untuk memahami narasi ini adalah konsep penebus kerabat dekat, yaitu kerabat dekat laki-laki yang masih hidup dan punya tugas untuk melestarikan nama keluarga dan tanah. Dia dapat melakukan hal ini dengan berbagai cara, yaitu membeli kembali tanah yang harus dijual oleh seorang kerabat miskin atau anggota keluarga yang menjual dirinya sebagai budak untuk membayar hutang, seperti yang ada di Imamat 25 ayat 25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus jual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang dekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Itu kita lanjut ke 40 ayat ke-47 sampai ke 49. Apabila seorang asing atau pendatang di antara kamu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal jauh daripadanya miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antara kamu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sudah itu ia menyerahkan dirinya berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau saudara laki-laki ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya. Kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya.
yaitu membalas kematian seorang orang tersebut yang merupakan anggota keluarga, seperti yang Bilangan 35 ayat 19 sampai 31. Bilangan 35 ayat 19 sampai ayat 21. Penuntut berkala yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia harus membunuh dia. Jika ia menembuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu juga dengan dia, atau memperbaiki atau menikahi janda kerabat yang sudah meninggal, seperti yang ada di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Apabila orang bersama saudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang yang di luar lingkungan keluarganya saudara suaminya. Haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian lakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya namanya itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tapi jika orang itu tidak mengambil istri saudaranya, maka bisa istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang dan menghadap tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel dan tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar denganku. Kemudian para tua-tua di kotanya haruslah mengambil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan tua-tua, mengangkat kasut orang itu dari kakinya, menudai mukanya sambil mengatakan, beginilah yang harus dilakukan kepada orang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Semua kewajiban ini dapat ditolak, termasuk pernikahan dengan janda dari mendiang kerabat yang sekarang dikenal dengan pernikahan levirat. Levirat adalah terjemahan bahasa Latin dari kata Ibrani untuk saudara ipar. Dalam kasus tertentu, seseorang bisa menjadi goel, yaitu bahasa Ibrani untuk kerabat dekat atau penebus, tanpa menjadi levir, atau orang yang memberikan ahli waris kepada kerabat yang meninggal dengan mengawini jandanya. Dalam kasus Hud, Boaz sebagai penebus memilih untuk melaksanakan tugas keduanya, yaitu membeli tanah Hud dan menjadikan pengantinnya. Nah ini ceritanya gimana sih waktu itu? Karena waktu itu Hud itu lagi nggak punya uang dan sebagainya, maka ia bekerja sebagai buku yang mengambil buli-buli gandum lah. Karena dia setia dengan Naomi, karena kan mertuanya itu sudah tua. Makanya Ruth itu yang kerja untuk supaya bisa dapat makan. Dan Boaz ini senang sama Ruth ya. Dan kemudian Boaz mungkin tanya-tanya ke saudaranya, apakah ini ada hubungan darah? Ya ternyata masih ada hubungan darah. Boaz ini masih ada hubungan darah
masih merupakan keponakan dari Naomi, yang merupakan anak dari saudaranya, suaminya Naomi, yaitu Elimelek, namanya suaminya Naomi itu, sehingga Boas itu mau mengambil tugas itu sebagai kerabat penebus bagi Kut. Kenapa kok Agus kayak gitu? Ya kalau nggak mau ya pasti tambah Kut itu tambah miskin, tambah kere. Kan nggak bisa kan, harus nanti hartanya Kut tuh bakal diambil tuh sama keluarga suaminya Kut itu gitu. Nah, ini pada pembaca Perjanjian Baru akan mengenali Yesus Kristus sebagai penebus kerabat tertinggi yang dengan sukarela membayar harga penebusan umatnya dan menjadikan mereka, atau yang dimaksud itu adalah kita, sebagai pengantin terkasihnya. Seperti yang ada di Efesus 5 ayat 23 sampai 32. Efesus 5 ayat 23 sampai 32. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hal suami, kasihilah istrimu, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman Tuhan, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kehut yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kasih ini besar, tapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus bagi jemaat. Juga ada di ayat yang terakhir kali, ada di Wahyu 19 ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan akan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bakal melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.